Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tiara Raffiana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin menyampaikan sedikit materi tentang model-model pengembangan kurikulum dan organisasi kurikulum dalam memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Dalam melaksanakan perbaikan serta pengembangan kurikulum, tim pelaksana perlu memperhatikan model-model kurikulum. Model pengembangan kurikulum tersebut terdiri dari satu, model administratif atau the administration model, di mana model ini paling lama dikenal serta diketahui oleh para pengembang administrator dan banyak yang menerapkan model pengembangan administratif ini. Disebut pula model administratif karena model ini digagas berawal dari gagasan para administrator serta praktisi-praktisi pendidikan. Model ini disebut juga model dari atas ke bawah. Artinya model ini berawal dari ide para pendidik-pendidik dari tingkat yang teratas ke tingkat yang terendah, yaitu dari praktisi-praktisi yang ahli pada bidang kurikulum ke guru-guru mata pelajaran di mana mereka yang sudah ahli. Kelebihan dari kurikulum ini yakni akan lebih nyata dan praktis karena telah melalui proses pengujian secara valid serta telah diteliti secara ilmiah. Kemudian kekurangan dari kurikulum administrasi ini yaitu kurang memperhatikan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, di mana program dari pengembangan ini sifatnya itu nasional atau diterapkannya secara nasional. Jadi pada tiap daerah kurang bisa menyesuaikan dengan pengembangan kurikulum ini. Kedua, the grassroots model atau model grassroots. Model ini lawan dari model administratif, di mana model ini mulanya dari guru tingkat bawah ke tingkat tertinggi, yaitu kepada pejabat-pejabat pendidikan tertinggi, di mana guru bidang studi ini paham tentang keadaan dari sekitar sekolah atau anak-anak didiknya. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa saja yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini. Jadi dari kurikulum grassroots ini bersifat desentralisasi. Jadi dapat dikatakan model grassroots ini dimulai dari gagasan guru-guru, kemudian kepada sekolah-sekolah dan ke pemerintah pusat. Kelebihan dari model ini yaitu keuntungannya proses pengambilan keputusan terletak pada pelaksana, mengikut serta kepada pihak-pihak bawahannya khususnya para staf pengajar dan memungkinkan terjadinya kompetensi di dalam meningkatkan kualitas dari sistem pengembangan kurikulum ini. Akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Kelemahan dari model pengembangan ini yaitu hanya berlaku pada bidang studi tertentu atau sekolah-sekolah tertentu, tidak bersifat menyeluruh. Yang ketiga, model demonstrasi, di mana model demonstrasi ini dikembangkan, diprakarsai oleh guru ke pejabat tinggi pendidikan, serta menempatkan guru sebagai narasumber kepada pengembangan kurikulum ini. Kegiatan pengembangan kurikulum ini biasanya diorganisasikan oleh instansi pendidikan yang berwenang seperti Direktorat Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, serta Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan. Kelebihan dari model demonstrasi yaitu praktis karena telah disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan sekolah. Kelemahan dari model demonstrasi yaitu bagi guru-guru yang tidak turut berpartisipasi akan berberat hati menerima
konsekuensi dari pengembangan kurikulum tersebut dan dapat menimbulkan apatisme. Yang keempat, model Baycamp, di mana model ini dikembangkan oleh ahli kurikulum yang bernama Baycamp. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, menentukan wilayah, di mana wilayah tersebut mencakup kurikulum yang akan diterapkan di wilayah tertentu, atau seperti di perkotaan kah atau di pedesaan. Jadi kurikulum ini bisa mencakup keseluruhan daerah serta bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah. Kedua itu bisa menetapkan personalia. Personalia ini bisa staf-staf pendidik, kemudian guru-guru bidang studi, serta mengorganisasi personil-personil ini untuk dapat mengembangkan, memperbaiki kurikulum. Yang keempat itu ada menerapkan kurikulum. Menerapkan kurikulum yang telah dijelaskan tadi diterapkan sesuai dengan wilayah dari kurikulum tersebut, ditujukan untuk wilayah dengan kriteria seperti apa. Kemudian terakhir itu mengevaluasi, di mana mengevaluasi kurikulum ini nantinya bisa disesuaikan juga dengan perkembangan zaman kah atau dengan kebutuhan-kebutuhan siswa yang harus dikembangkan, baik kebutuhan secara untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang mandiri, kreatif, bertakwa, serta berakhlak mulia. Kelima, model Taba. Model Taba ini merupakan modifikasi dari model Repli-Taylor. Terdapat komponen-komponen seperti yang harus diperhatikan, yaitu mengadakan uji coba, kemudian dalam uji coba tersebut melakukan diagnosis terlebih dahulu, kemudian mengadakan konsolidasi, revisi, perbaikan dari diagnosis yang telah dilakukan, kemudian mengembangkan kerangka kurikulum, serta evaluasi kurikulum dan mengimplementasikan, menerapkan kurikulum. Dalam model Taba ini, guru berperan sebagai motivator dan inovator. Yang keenam, model Repli-Taylor, seorang pakar kurikulum, di mana Taylor mengungkapkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu pertama, menentukan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini untuk apa? Untuk melahirkan manusia-manusia yang seperti apa. Kemudian menentukan proses pembelajaran, menentukan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh peserta didik, menentukan organisasi pengalaman belajar siswa, bagaimana melakukan instrumen-instrumen apa yang perlu digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah siswa lakukan. Yang ketujuh, model Deca-Wheeler, di mana dalam model ini Wheeler mengungkapkan ada 5 langkah yang perlu dilakukan dalam proses kurikulum. Pertama, maksud dan tujuan serta sasaran dari kurikulum ini. Kemudian memilih, menseleksi proses-proses, mencocokkan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Yang ketiga itu seleksi isi melalui tipe-tipe pengalaman yang mungkin diperkenalkan oleh siswa. Serta keempat, organisasi dan integritas pengalaman belajar, serta isi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Terakhir, melakukan evaluasi pada setiap fase-fase, pada setiap langkah-langkah yang telah dilakukan. Wheeler menggabungkan model dari model Taba dan model Repli-Taylor, serta menghasilkan model dari gagasan Deca-Wheeler ini. Yang kedelapan, model Oliva, di mana Oliva ini mengemukakan bahwa model pengembangan kurikulum harus bersifat simple, sistematik, dan komprehensif. Komponen tersebut yaitu perumusan filosofis, merumuskan visi, misi, serta sasaran yang ingin dicapai, di mana visi, misi, serta sasaran tersebut semuanya bersumber dari analisis-analisis yang telah dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan siswa serta analisis kebutuhan di masyarakat. Menetapkan strategi apa yang perlu dilakukan dalam merumuskan tujuan umum serta tujuan khusus, teknik penilaian yang seperti apa yang dapat dilakukan dalam nilai proses pembelajaran, kemudian mengevaluasi penerapan dari kurikulum. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini mencangkup
ruang lingkup dari kurikulum tersebut serta urutan bahan yang diperlukan dalam kurikulum serta keberlanjutannya atau kontinuitas kurikulum, keseimbangan kurikulum, dan keterpaduan kurikulum sesuai dengan tingkat sekolah serta tingkat kebutuhan siswa, di mana kurikulum ini juga mencangkup mata pelajaran terpisah serta mata pelajaran terhubung, kemudian menjadikan satu kesatuan dari kurikulum yang telah dibuat. Dan adanya kurikulum inti, adanya fungsi sosial dari kurikulum, dan organisasi kurikulum ini juga terdapat kegiatan dari kurikulum tersebut. Sekian penjelasan materi tentang model pengembangan serta organisasi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.